Hey, good afternoon and welcome back to our cybersecurity course. Selamat sore dan selamat datang kembali di mata kuliah cybersecurity. Ini pertemuan kita yang ke-7. In this class, we're going to discuss about next generation firewall. Jadi kita akan membahas kembali tentang next generation firewall. Dan just like last week, seperti minggu lalu, kita akan membahas menggunakan pfSense. We're going to use the pfSense as our case study for the next generation firewall. Okay, last week we already show that how to install and also how to set up the pfSense. The first thing to do is to set up our pfSense with its dual home capability. Jadi pada saat kita ingin menggunakan pfSense, kita pertama adalah mengaktifkan dual home-nya, mana sisi yang ke LAN atau intranet, mana sisi yang ke WAN atau intranet. So the first thing to do when we are going to install pfSense is to set up the dual home of the router from the pfSense. Dual home means we need to identify which network interface card will going to face the intranet, or in this case we're going to use LAN, and then the other home is which network interface card is going to face the WAN or the internet. So the first thing to do is to set up the LAN with the IP address of 50C113, just like our previous router. So this is the client, and in this case we're going to use the Ubuntu desktop. Jadi sama seperti topologi yang kemarin, hanya saja di sini router diganti menjadi pfSense. Client has the IP address of 192.168.56.113, and then pfSense from the network interface card that facing the LAN have the IP address of 192.168.56.113, just like in this EM0 has the IP address of 56.113, and then the other side of the pfSense, sisi satunya lagi dari pfSense akan menghadap ke WAN atau internet 192.168.1.100. Seperti yang ditunjukkan di sini, WAN memiliki IP address 1.100. Dan server sama seperti yang kemarin masih memiliki IP address sama 192.168.1.101. Nah, ini adalah topologi dari network kita. Nah, kemudian setelah kita melakukan setup dari dual home-nya, so after we set up the dual home of the pfSense, the next thing is to set up the pfSense using the web configurator from number 3, but we are going to use the client. But before we do that, let's test our network by using the open terminal. Jadi kita akan coba untuk mengetes topologi tersebut. Pertama adalah melakukan ping ke pfSense, yaitu ke 5613. Ping 192.168.56.113. Berhasil. Kita mengeping ke pfSense. Selanjutnya kita akan mencoba untuk ngeping ke sisi WAN-nya, atau 1.100. Ping 192.168.1.100. Berhasil juga. Dan sekarang kita akan coba untuk ngeping ke 192 ke server, yaitu 1.101 ke sini.
So first, from the client, we ping to the LAN side of the PFSense, which had the IP address of 56.113, and then it's accessed. Then we ping the one side, or the WAN or wide area network side of the PFSense, which in this case has the IP address of 1.100, and it's success. And now we're going to ping the server 1.101, and it's success. So now let's try to access the server, the web server. 192.168.1.101. There it is. It worked. So compared to our previous topology by using the the Windows 98 for the client, now we can see clearly what is the message from the web server. Also the images. Okay. And let's try to check whether the DNS is already working or not by trying to access the server, but by using its name, server.mana.id. And it still also work, server.mana.id. Jadi HTTP sudah berjalan, DNS sudah berjalan, dan sekarang kita akan coba untuk HTTPS. Jadi kita akan mencoba untuk mengakses server, tapi dengan menggunakan HTTPS. Oke, sepertinya masih belum berhasil. Jadi setidaknya HTTP sudah berjalan, HTTP is already working, and also the DNS already working. Now we try to configure the PFSense by using its web configurator. So we're going to access the web configurator through this IP address. So it will be 192.168, and then 56, and then 113. Oh, my laptop is quite hot. Okay, it says PFSense login. Now, username is admin, and then the password is PFSense. And save. So, admin, and then the password is PFSense. Okay, it says that it's unable to connect. Now, last week we discussed about how to use the firewall within the PFSense. Here, we need to create the rule just like in our previous topology. Jadi seperti yang saat kita masih menggunakan router menggunakan FreeBSD. Di sini kita juga bisa melakukan atau membuat firewall rule. Ini. Di sini sudah kita bilang bahwa rule yang dari LAN, rule-nya adalah apapun, kemanapun, sepanjang dia mengakses port 80, dia boleh lewat. Dan rule kedua adalah sepanjang dia menggunakan IP versi 4,
dari mana, dari LAN kemanapun, portnya berapapun boleh lewat. Ini yang menyebabkan saat kita ingin mengakses server dari sini berhasil. Kita coba lihat. Sekarang saya coba untuk mengakses kembali server mana.id. Jadi di sini sudah berhasil dan kita bisa lihat di sini pada counternya di sini dibilang ada 88.000 kilo paket, 88.000 paket yang sesuai dengan rule ini. Dengan ukurannya adalah total 71 megabyte. Nah, ini tentang firewall. Nah, sebenarnya ada beberapa fitur di firewall, seperti misalnya kita bisa membuat alias. Jadi, ketimbang kita mendefinisikan rule-nya menggunakan IP address, akan lebih baik kalau kita menggunakan grup atau penamaan dari website-website yang sejenis. Misalnya, kita bisa menggrupkan seluruh website yang termasuk dalam kategori sosial media. So, instead of creating a firewall rule based on its IP address, it will be difficult and very troublesome because we need to remember every single IP address. Instead, in pfSense, we can create an alias. An alias is something like we want to name all of the website that falls into a specific category. For example, social media. So let's say, for example, like this. So we're going to create the firewall, and then we're going to create its name. So it's like a group of all the website that falls into a specific category. And in this case, we're going to name it as, let's say, social media. Like this. It's just a description, just a text, and then type. It could be host or could be URL. And it's going to use host. And then the IP address or the fully qualified domain name, we can use something like the 192.168 and then 1101. And then add host, and then you're not allowed to also access the server by using its name. For example, server.mynet.id, and then save. And then apply changes. Now, after we create the group, setelah kita membuat grup dari semua website yang termasuk dalam kategori sosial media, sekarang kita bisa membuat rule-nya. First, we need to identify what is the action. If a package match to this rule, it could be either pass, block, or reject. Jadi, seperti rule firewall yang lain, pertama kita harus mendefinisikan jika ada paket yang sesuai dengan rule ini, dia akan diapakan? Boleh lewat, block, atau di reject. Kita akan coba untuk block. Kemudian
interface digunakan adalah dari WAN. Jadi kita akan membatasi akses. Siapapun dari LAN tidak boleh mengakses sosial media. Protokolnya ANY. Kita simpan. Source-nya adalah ANY, tapi destination-nya itu adalah kita bisa menggunakan single host dan kita bisa bilang sosial media. Dia akan langsung keluar di sini. Dan setelah itu kita akan you are not allowed to access social media during working hours. And save. Apply. Nah, dengan ini maka semua akses dari LAN yang tujuannya adalah di sini adalah dari manapun yang tujuannya adalah sosial media, dia akan di reject. Oke. Sehingga kalau ini sudah berlaku, maka kita tidak bisa lagi mengakses dari sini. Hanya saja harus perhatikan, coba ya kita lihat. Terus, maaf, dia malah ke luar. 192.168.1.101. Masih bisa? Kenapa? So, we already create the firewall rule, but the client can still access the web server by using 1.101. Why? That's because if you check the firewall rule, remember that every packet will be compared to each firewall rule one by one from top to bottom. Now, as you can see in here, first it's going to match this one because it's from LAN to anything, to any port, and it is allowed. So it will never reach this rule. That's why this rule, it said that there is no match packet. So if you want to make sure that this access is going to block, you need to move this rule to become the first rule. Like this. So you need to move this rule to up. It's going up. Okay, that's just a preview. Now today, instead of talking about firewall, now we're going to use a specific package from the pfSense that's going to allow us to give a more defense to our system. Jadi di pertemuan kali ini kita tidak akan lagi membahas tentang firewall, tapi kita akan menggunakan sebuah package yang akan membantu kita untuk menambah defense, mekanisme defense terhadap sistem kita. Nah, package ini disebut sebagai Snort atau maaf, this package is called IDS, Intrusion Detection System. And for pfSense, we're going to use Snort. It's an open source application for IDS. Okay. But before we move to the IDS, let's talk about the theory first.
This is the article, a very old article from 1998, but still available up to now. And all of the topics in here are still working. Jadi teori-teori atau konsep yang dijelaskan di artikel ini, meskipun sudah sangat tua, yaitu 1998, berarti sekitar 24 tahun yang lalu. Tapi konsep-konsep yang dituliskan dalam artikel ini masih tetap berlaku. Pertama adalah tentang IDS. IDS adalah sebuah aplikasi software yang akan melakukan monitoring trafik yang datang. Dan kemudian berdasarkan trafik yang datang itu, dia akan mencari polanya. Seperti misalnya, dia menemukan sebuah pola, ada ping, kemudian ada ping lagi, dan kemudian ping lagi, dan ping lagi. Nah, kalau IDS menemukan ada 5 ping berturutan dalam durasi sekian milisecond, maka dia akan langsung alert. The IDS is going to give an alert to the network administrator that there is possibility that our network is under attack. Jadi cara kerja dari IDS, dia adalah sebuah aplikasi yang melakukan monitoring terhadap setiap trafik yang datang ke dia dan mencoba mencari pola yang sesuai. Contohnya misalnya, sekarang ada ping, setelah itu paket berikutnya adalah ping lagi, setelah itu ada ping lagi, dan ping lagi. Maka IDS begitu menemukan ada 5 ping berturutan, misalnya dalam durasi yang sangat pendek, beberapa milisecond, maka dia akan langsung memberikan alert kepada network administrator. Bos, ada kemungkinan network kita sedang dalam serangan. Maka network administrator akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, itulah yang dilakukan oleh IDS. Dia mencari, dia akan memonitor trafik paket yang datang, kemudian mencari polanya, dan kemudian mencocokkan pola tersebut dengan pola yang dia sudah miliki database-nya. Kalau ada yang sesuai, maka dia akan langsung memberikan alert terhadap network administrator. Nah, itu adalah cara kerja dari IDS. Jadi dia akan melakukan monitoring packet, mengecek polanya, dan juga harus memiliki database pola. So, IDS needs to do 3 things. The first one is monitoring all packets, incoming packet, and then the second one is check the pattern of the packet, and then the third one, it needs a database that contain all of the possibility of the attack pattern. That's how IDS works. Now, IDS from its placement can be categorized into 2 systems. IDS sesuai dengan penempatannya ada di mana, dia bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah host IDS, kedua adalah network IDS. Host IDS itu berarti IDS diletakkan pada end device. Contohnya adalah di client atau di server. Jadi kalau kita memasang IDS di ujung device, misalnya di client, laptop client, atau mungkin di printer, atau di server, itu adalah host IDS. Tapi kalau IDS-nya kita pasang di intermediary device, seperti misalnya switch, router, firewall, dan lainnya,
maka dia disebut sebagai network IDS. So we have two types of IDS based on its placement. The first one is the host IDS. In host IDS, the IDS is installed or placed at the end device. For example, laptop, printer, and also server. And the second type of the IDS is network IDS. If we place the IDS on the network IDS as a network IDS, that means we're going to install the IDS inside the, for example, switch, router, and perhaps firewall. That's what we call network IDS. Okay. Now, the second point of view of classification of IDS, jadi jenis kedua, bukan jenis kedua, klasifikasi kedua dari IDS adalah berdasarkan dari cara mendeteksi pattern-nya. So the second classification of IDS is based on the how it check the pattern. Dia dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah signature based IDS. Kedua adalah anomaly based IDS. Pada signature based IDS, dia akan menggunakan sebuah database seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi dia punya sebuah database yang sangat besar dan kemudian dia akan melakukan monitoring paket yang datang dan kemudian mencocokkan dengan pola yang ada di database tersebut. Kalau ada pola yang sesuai, maka dia akan melakukan alert terhadap network administrator. Itu adalah signature based IDS. Jenis kedua adalah anomaly based IDS. Pada jenis ini, dia akan pertama kita harus menentukan baseline. Baseline itu adalah pada saat server atau end device sedang bekerja normal, maka dia akan mencatat bahwa pada kondisi normal, utilitas resource CPU misalnya 10%, utilitas memori 25%, utilitas network adalah 30%. Itu adalah baseline-nya. Nah, begitu dia menemukan kenapa sekarang utilitas CPU-nya menjadi 80%, utilitas memori menjadi 90%, dan utilitas network-nya menjadi 100%, kemungkinan kita sedang dalam serangan. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh anomaly base. Dia akan menentukan baseline-nya atau kondisi normal dari end device, CPU berapa persen, memori berapa persen, network interface card berapa persen, lalu kemudian itu dia catat, dan begitu ada suatu kondisi di mana utilitas resource-nya sangat tinggi, maka dia akan langsung bilang, kita dalam serangan. Dan dia akan memberikan alert terhadap network administrator. So, in anomaly-based IDS is quite different with the signature-based IDS, while in signature-based IDS works based on a database. In anomaly-based IDS, it works as it's going to create a baseline. A baseline is something like, okay, this is a normal working hour, and its utility or the CPU usage is 10%, and the memory usage is 15%, and the network interface card usage is, let's say, 30%. That's the baseline. It's going to work on working hours. But
if there is a case where this usage is going to be very high, for example, the CPU usage become 40% and the memory usage has become 80% and the network interface card usage has become 90%, we are under attack. That's how anomaly-based IDS works. Okay, so you're going to set up a baseline and then check the usage. If the usage is much more higher than the baseline, then it's going to tell the network administrator that we are under attack. So we have senator-based IDS and also the anomaly-based IDS. Snort is working normally. It works by using the senator-based IDS. This is Snort. Okay. Now let's try to install the Snort 192.168 and then 56.113. Okay, this is our pfSense. And now we're going to install the Snort by using system and then package manager. It said that there are no packages currently installed, so we're going to install Snort. Okay. Check out whether they can access perhaps Facebook, probably. Yes, it can access the Facebook. Kita coba lihat kenapa dia tidak berhasil untuk mendownload Snort. Bisa. Seharusnya juga bisa, tapi kita coba saja. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita akan coba masih belum bisa. Oke, kita coba sambil membahas ini. Jadi Snort pada saat dia bekerja, dia membutuhkan yang namanya database dari rules. Nanti setelah kita akan berhasil menginstal ya. Gitu saya pasang firewall, saya lupa. Ada ya. Oke. Pada saat setelah kita menginstal Snort, maka berikutnya dia akan mencoba untuk mendownload rules-nya. Database rule. Nah, Snort dia punya dua jenis database. Yang pertama adalah free. Sepanjang kita sudah register seperti ini misalnya. Jadi di sini saya punya akun di Snort. Tapi yang bersifat registered ini atau community, dia sedikit terlambat atau sedikit lebih
terbatas jumlah pattern-nya dibandingkan yang subscription. Nah, kalau kita ingin menggunakan yang subscription, itu berarti kita harus bayar. Nah, setelah kita bayar, maka kita bisa mendownload database yang ada di Snort tersebut. Oke. Nah, pada Snort, tentunya untuk kali ini kita akan menggunakan yang community, yang penting register. Jadi kita akan menggunakan yang Snort yang community. Dan di sini kalau tidak salah kita masih menggunakan pfSense-nya yang nanti versi 2.9 yang ini. Dan nanti dia akan memilih, oh sekarang saya akan mendownload yang misalnya 29181 misalnya. Dan ukuran filenya juga lumayan besar sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini dia. Dalam kondisi dia terzip menggunakan GNU zipper, dia ukurannya 151 MB. Yang kalau sudah diekstrak, dia menjadi 650 MB. Lumayan besar, satu CD-ROM. Nah, kalau ini diekstrak, maka teman-teman akan bisa melihat dia contohnya seperti ini. Di sini ada 4 folder. Yang folder yang kita butuhkan adalah folder yang rule di sini. Rule di sini sebenarnya bukan ini yang dibaca, tapi dia akan menggunakan yang precompile rule. Oke, misalnya di sini. Misalnya kita akan mengecek database. Misalnya kita punya apa ya? Oracle. Misalnya ini terlalu banyak, yang kecil aja. IIS. Nah, misalnya MySQL. Kita coba lihat open with Notepad. Dia modelnya seperti ini. Alert. Tolong berikan alert. Jadi kalau kita ingin membaca rules dari Snort ini, dia modelnya seperti ini. Berikan saya alert, berikan saya peringatan kalau ada paket yang pattern-nya seperti ini. Dia TCP dan berasal dari external network dan dari manapun ke home, ke network home. Jadi dari luar, dari WAN ke LAN. Yang portnya adalah 3306. Apa itu 3306? Dia adalah port dari MySQL. Dan message yang tolong diberikan adalah, tolong berikan saya message-nya adalah seperti ini, agar saya sebagai network administrator tahu bahwa sedang ada serangan di MySQL, port MySQL saya. Message-nya adalah seperti ini. Server MySQL, com table dump, function stack overflow attempt. Jadi ada yang sedang mencoba untuk melakukan stack overflow attack. Oke. Dan selanjutnya ini adalah urutan dari polanya. Kita nggak sampai sini. Nah, ini adalah untuk yang MySQL. Kalau misalnya ingin lihat yang lain, misalnya browser Chrome, kita coba lihat. Notepad. Nah, di sini terlihat lebih banyak lagi rules-nya. Seperti ini contohnya. Tolong berikan saya alert kalau ada paket TCP
dari luar dan dia akan mengirimkan file data ke LAN, LAN-nya adalah manapun, berikan saya message-nya seperti ini. Kalau pattern-nya adalah seperti ini. Tadi kita nggak akan bahas tentang pattern-nya ya. Nah, itulah cara kerja dari Snort. Pertama, dia akan mengecek setiap paket yang datang, kemudian dia akan mengecek terhadap setiap pola-pola yang ada di sini. Kalau ada yang sesuai polanya, maka dia akan memberikan alert. Oke, kita belum akan mencoba untuk menggunakan Snort ini, karena nanti akan kita coba gunakan di kelas atau pertemuan setelah UTS. Karena setelah UTS, kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan attack. Nanti kita akan coba membuat sebuah attack yang polanya sesuai dengan salah satu pola dari Snort ini. Dan nanti kita akan bisa lihat bagaimana caranya Snort ini memberikan alertnya terhadap kita sebagai network administrator. Oke, nah untuk Snort, karena ini masih terkendala dengan gateway saya, dan kalau gateway saya ubah maka saya jadi akan disconnect. Jadi kita cukup sekian saja dulu untuk yang Snort-nya. Yang penting teman-teman memahami bahwa Snort itu adalah aplikasi IDS, Intrusion Detection System, yang fungsinya adalah untuk memonitor paket datang, kemudian mengeceknya dengan sebuah pola yang ada di database, dan kemudian memberikan alert. Itu untuk yang signature based IDS. Nah, kalau yang anomaly based itu berarti kita akan membuat sebuah baseline dan kemudian mengukur kembali kinerjanya. Kalau misalnya ada serangan, berarti utilitasnya atau usage-nya akan menjadi tinggi dan dia akan memberikan alert terhadap network administrator. Ya. Baik, itu untuk yang Snort. Ada pertanyaan dulu? Any questions? So basically, you just need to understand that IDS or Snort is an application, an open source application for IDS, and it works with 3 steps. The first one is it going to monitor all the packet, and then check the pattern of the packet, and then compare that pattern to the database, the rules, for example, like this one. There are so many rules. We have 651 megabytes of rules. It's quite a lot. That's IDS. Ada satu lagi yang namanya IPS, Intrusion Prevention System. Jadi kalau IDS, dia adalah detection system, sementara kalau IPS, dia adalah prevention system. Bedanya adalah kalau IDS, dia tidak melakukannya secara real time. Jadi dia hanya akan melakukan pengecekan data, pengecekan paket, dia cek pattern-nya dengan database yang dia miliki, dan kemudian dia memberikan alert. Sudah, itu saja. Dia hanya memberikan alert. Sementara kalau IPS, dia langsung bisa memberikan counter attack, karena dia bisa bekerja secara real time. So in IPS, it's just like extending the capability of IDS by using a real-time countermeasure scenario. Contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya ada pola yang sesuai dengan database serangan, maka dia akan
kita beritahu. We're going to tell the IDS, we're going to tell the IPS, if you find a pattern based on the database rules, please block that package. So, IPS bisa kita integrasikan dengan firewall. Sehingga begitu dia menemukan sebuah pola serangan yang sesuai dengan database-nya, dia bisa langsung mengubah atau menambah rule di firewall-nya untuk melakukan blocking. Oops, sorry, you're not going to allow to do that. For example, you already ping 5 times, that's more than enough. So I'm going to block all packets from you for the next maybe 10 minutes. And after 10 minutes, you can ping me back again. That's IPS. Jadi IPS, dia akan bisa melakukan sebuah aktivitas counter attack, bukan counter attack, tapi counter defense. Jadi misalnya seperti firewall-nya langsung ditutup, apa firewall diaktifkan untuk menutup paket dari IP address yang diduga melakukan serangan tadi. Itu adalah bedanya IDS dengan IPS. Jadi kalau IDS dia hanya memberikan alert, kita sebagai network administrator, wow, katanya ada serangan. Maka saya akan langsung masuk ke sistem, kemudian mengecek, monitor, oh iya kita sedang dalam serangan. Baru setelah itu, network administrator bisa melakukan rekonfigurasi firewall-nya untuk menahan serangan tadi. Nah, IPS melakukan proses tadi secara otomatis. Dia mengecek sesuai database-nya, dan dia tahu, dia memutuskan bahwa ini sedang dalam serangan, dia akan langsung menutup pintu di firewall untuk memblok seluruh akses dari serangan tadi. Oke, nah itu tentang IDS dan IPS. Kita akan mencoba untuk mendemokan tentang IDS dan IPS di pertemuan setelah mid-exam. Oke. Nah, untuk mid-exam sendiri, oh ya, sebelum mid-exam, nanti akan saya buka quiz karena kita sesuai perjanjian. We have 20% daily quiz. Jadi hari ini pun juga nanti ada quiz, cuma belum saya buatkan. Nanti habis ini saya buatkan dulu, hanya sekitar 5 pertanyaan untuk yang pertemuan 7 ini. Nah, baru setelah itu kita akan coba untuk bahas tentang project 1. Nah, di project 1 nanti akan saya buatkan di bawah sini. Nanti teman-teman bisa membukanya. Nanti akan saya informasikan di WhatsApp group. When the mid-exam or the assignment is going to be open and you have 24 hours to do that assignment and upload the file necessary for me to grade your, well, just to measure your understanding of this topic. Okay, that's for the assignment or project number 1. That's for the mid-exam. So I'm going to tell you when it's going to be open, and then after that specific time, you're going to read the assignment, and then do the assignment, then upload all necessary files into the LMS. Jadi project 1 atau tugas besar 1 akan dibuka pada suatu periode selama 24 jam. Saya akan infokan nanti kapan dibukanya dan kapan akan ditutup. Dan teman-teman akan melakukan assignment tersebut dan kemudian mengupload file yang diminta sesuai dengan tugas tersebut. Okay. Any questions so far about the IDS and also maybe for the mid-exam for the project number 1? Okay, if there's no question, then or perhaps maybe you have answer after, maybe you have question after this, you can ask your question into the WhatsApp group. Okay, thank you for coming, and I'll see you maybe 3 weeks after today, because next week we're going to have the mid-exam, and also the next 2 weeks we also have the mid-exam. So maybe we
we're going to meet again 3 weeks from now. But I'm going to tell the exact date on the WhatsApp group. Okay. Thank you for coming and see you. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you Thank you, sir. all. Thank you, sir.